Ada yang pernah ngalamin mati lampu nggak? Kira-kira ikan mas kokinya aman atau tidak ya? Kalau yang tidak overpopulasi, tentunya pasti aman ya guys. Tetapi bagaimana kalau yang overpopulasi kayak gini nih guys? Dalam satu tank ternyata banyak banget ikannya. Nah kalau udah kayak gini, tentunya mati lampu menjadi sebuah ancaman nih guys. Kira-kira bagaimana cara penanganannya ya? Kita bahas yuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana guys, kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah ini sih ada request tentang penanganan mati lampu pada ikan mas koki nih guys. Tentunya kita sebagai pemula, apalagi yang baru pecinta ikan mas koki, punyanya satu tank, tapi kepengen beli ikannya banyak banget. Kira-kira gimana ya cara penanganan mati lampu saat overpopulasi kayak gini nih guys? Oke guys, jadi penanganannya saat mati lampu kayak gini nih. Nah sebelumnya gue infokan dulu, ya gue sih selama ini menangani mati lampu ya nggak apa-apa ya guys. Tetapi ini hanya tank gue aja yang gue matiin, pompanya mati, aeratornya mati, lampunya mati, tetapi lampu tetap hidup ya, listrik tetap ada. Ini sih cuma untuk membuat konten aja biar kalian jelas ya. Nah jadi intinya untuk pertama penanganannya adalah, nah langsung aja kita balik. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah identifikasi. Nah identifikasinya seperti apa sih bang? Nah jadi gini guys, untuk identifikasinya biasanya gua lakukan setelah 2 jam. Kalau 2 jam sih biasanya aman ya, tidak ada pergerakan yang aneh-aneh, tidak ada masalah ya guys. Tapi kalau mati lampunya sampai 5 jam, 6 jam bahkan lebih, nah biasanya gue setelah 2 jam memasuki ke jam ketiga, gue langsung melakukan pengecekan guys. Jadi ada nggak ikan-ikan yang kayak gini nih guys, dengak-dengak kayak gini ya kan? Nah di atas gini nih guys. Nah kalau misalnya ada yang di atas berarti mereka sudah mulai kekurangan oksigen guys. Kalau udah kekurangan oksigen gini, tentunya buat kalian yang punya aerator baterai silahkan pakai, gunakan. Jadi kalau saran gua sih untuk aerator baterai saat mati lampu jangan langsung digunakan. Jadi gunakan setelah jam ketiga atau 2 jam setelah mati lampu ya guys. Aman kok, tenang aja. Nggak akan ada yang mati selama 2 jam walaupun mati lampu atau mati listrik ya guys. Tetapi ada satu catatan, jangan sampai kualitas air kalian buruk. Nah kalau kualitas air kalian buruk dalam waktu 1 jam pun pasti akan berefek nih guys. Jadi kalian cerdas-cerdaslah dalam mengidentifikasi ikan ya. Jadi kalau masih aktif gini nih, masih banyak yang berenang santai, masih keliling-keliling nggak ngap-ngapan di atas, kalem aja guys. Apalagi yang ini tidak overpopulasi ya. Udah gue matikan selama 3 jam pun ya masih main di bawah gini aja tuh, masih cari makan bahkan masih ada pakannya tuh guys ya. Nah oke, kita masuk ke pemahaman yang kedua ya guys. Sekarang kita lanjut, semisal ini sudah memasuki jam ketiga atau jam keempat atau bahkan lebih ya, ternyata kualitas air dalam tank kalian atau akuarium kalian memburuk nih guys. Kira-kira apa sih bang yang harus dilakukan? Nah yang pertama kita cek dulu bagian dasar tank itu kotor banget atau enggak. Kalau misalnya kotor banget ya, banyak makanan, banyak kotoran, biasanya kalau lagi mati lampu gini ikan pasti buang kotoran. Seperti yang biasa dilakukan ikan saat pengiriman ekspedisi ya guys. Ekspedisi biasanya kan ditaruh dalam plastik, kirim selama 1 hari atau 2 hari, tentunya pasti banyak kotoran. Nah karena tidak adanya arus yang terjadi ya guys, jadi biasanya dia pupnya lebih lancar. Kalau menurut gua sih kayak gitu ya guys. Nah penanganannya adalah water change guys. Jadi kalian cukup kurangi dulu sampai sekiranya mendekati ukuran ikannya. Misalnya ukuran ikan 10 cm gitu, oh panjang banget ya, tinggi banget ya, misalnya 5 cm lah gitu katakan, rancu ya 5 cm. Nah kalian bikin 7 cm atau 8 cm airnya, jadi cetek ya guys, airnya tuh sedikit banget. Biarkan saja biar si ikan ini nggak berusaha dengak-dengak kayak gini nih guys nih. Nah pada dengak-dengak kan,
Ini kurang oksigen nih guys, jadi kalian turunin airnya sampai bawah biar ikan yang nggak capek-capek berenang ke atas. Dan tentunya dapat oksigen lebih baik nih guys, jadi lebih mudah ya. Tentunya tidak akan menyebabkan swim bladder ataupun yang lainnya. Nah oke, setelah itu water change-nya gimana bang? Nah water change-nya biasanya kalian lakukan, kalau gua lakukan sih biasanya kalau air udah nyala guys. Ya kalau air udah nyala, tapi kalau air belum nyala-nyala juga nggak apa-apa, kalian masukkan air baru aja. Kalian masukkan air baru karena tentunya tadi kan udah banyak kotoran di bawahnya dan juga air kualitas sudah memburuk. Kalian tambahkan hingga full, tetapi tetap kalian pantau. Kalau ikan ternyata malah makin dengak ke atas, kalian kuras lagi sampai ke bawah lagi ya guys. Jadi masukkan air baru tentunya untuk memberikan refresh pada ikan-ikan kalian agar dapat asupan air baru, walaupun tidak ada oksigen baru, tetapi dapat air baru ya guys. Dan itu akan menambah daya tahan hidup ikan kalian loh. Jadi jangan pakai panik-panik lagi dalam mengatasi mati lampu ya guys. Lalu treatmentnya apalagi bang yang dilakukan selama mati lampu misalnya berjam-jam? Nah gini guys, untuk melakukan treatmentnya setelah tadi kalian water change, jangan kalian kasih apapun, misalnya garam ikan atau obat-obatan lain, nggak perlu. Jadi walaupun kelihatan ikannya kayak celeng, kayak cemas, stres gitu, jangan kasih obat-obatan. Biarin aja dulu sampai listrik menyala ya guys. Nah lalu setelah itu jangan berikan makan guys. Ya untuk makan kalian skip dulu lah, biarin ikan kalian puasa dulu, nggak perlu dikasih makan dulu karena lagi kayak gini. Tentunya kalau dikasih makan akan membuat kotoran makin banyak dan amoniak akan semakin berkembang nih guys. Jadi cerdas-cerdas lah ya dalam melakukan tindakan pada ikan-ikan kalian saat mati lampu kayak gini nih guys. Nah ini gue nyalain dulu lah biar kalian enak ngeliatnya. Bismillah. Nah oke guys, gimana, udah mulai enak lihatnya, kelihatan jelas ya guys ya. Nah oke, untuk penanganan mati lampu sih gua kayak gitu aja ya guys. Jadi kalian bisa tiru di rumah. Kalau kalian punya cara yang lebih ampuh nggak apa-apa, gunakan. Intinya yang penting ikan-ikan kalian tetap hidup guys, nggak ada yang mati ya. Nah oke, untuk pembahasan mati lampu kayak gitu aja deh, karena menurut gua sih itu udah cukup ampuh ya. Intinya tadi udah gue jelaskan semuanya, kalian serap ilmunya, kalian gunakan dan kalian praktekkan. Nah kalau gitu gue ucapkan terima kasih telah menonton hingga usai. Dan juga sampai jumpa pada video selanjutnya ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Story Fish.